Karena sekarang aku mau mungkin bahas 2 kisah selain tadi dari kisahnya hamba Allah dan juga kisahnya Kak Dian gitu ya. Nah ini ada 2 kisah lagi yang menarik juga nih Mbak Festi. Ini yang pertama dari Kak Afda. Nah ini beliau bercerita seperti ini. Aku menikah dengan NPD narsistik Kak dan udah punya 3 anak. Aku mesti gimana ya Kak? Tiap hari harus memutar otak supaya tetap waras agar aku tidak melampiaskan kesalahanku kepada anak-anakku. Karena aku takut kalau aku marah-marah terus, aku takut anak-anak memiliki kemelekatan yang tidak aman atau memilih jadi NPD nantinya. Aku mesti seperti apa ya? Aku nggak pernah bisa komunikasi dengan beliau walaupun sudah merancang kata-kata selembut mungkin dan sudah mencari timing yang pas. Selalu ribut dan memutar balikan fakta. Ancaman dan pengabaian menjadi makananku dan anak-anakku sehari-hari. Sementara kalau ke teman-temannya cenderung baik, aku mesti gimana ya Kak? Nah ini kalau dari ceritanya ada NPD nih ya, Mbak Festi. Jadi sekarang lagi hype banget tentang NPD ini ya, konten narsistik gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau tentang NPD tuh seperti apa sih? NPD itu kayak gimana dan apakah memang kita sebagai istri atau sebagai orang lain itu bisa mendiagnosa atau harus tes dulu apa seperti apa gitu? Memang NPD itu kan narcissistic personality disorder ya. Nah disorder ini adalah gangguan memang yang tidak bisa kita diagnosa sendiri gitu ya. Sudah pasti harus membutuhkan tenaga ahli untuk mendiagnosa NPD ini kayak gitu. Karena dia namanya juga disorder ya. Kita nggak bisa ngejudge kamu kelainan ya kayak gitu ya kan, kita nggak etis juga. Selain nggak etis, terus juga yang kedua nanti khawatirnya penanganannya kurang tepat kayak gitu. Kita mungkin kita cukup tahu misalnya oh suami saya ini punya gejala-gejala yang menunjukkan dia itu NPD. Nah tapi bisa jadi gejala-gejala itu belum tentu dia itu mengalami NPD kayak gitu. Nah karena kan biasanya kalau diagnosa seseorang itu misalnya nih karakter ciri-ciri NPD itu apa sih gitu ya, misalnya ada 5 ciri. Nah bisa jadi kalau hanya di diri suami itu mungkin sebenarnya hanya muncul 4 ciri atau 3 ciri sehingga tidak dikategorikan NPD kayak gitu. Nah jadi memang kita tidak bisa gitu ya mendiagnosa seseorang itu mengalami kelainan atau tidak gitu. Nah termasuk NPD ini. Berarti memang harus dicek dulu gitu ya. Betul. Gitu. Ya tapi kalau di sini dilihat mungkin suaminya punya karakter keras gitu ya, Mbak Festi ya. Sampai tadi sempat ada mengancam dan sebagainya. Nah sebagai istri sebenarnya harus seperti apa sih ketika menghadapi pasangan yang punya karakter keras seperti itu? Nah mungkin kalau dilihat di sini Mbak siapa tadi namanya tuh? Mbak Afda. Mbak Afda ini kan suaminya itu susah berkomunikasi karena suaminya itu yaitu keras dan cari ribut dan sebagainya. Nah mungkin ya memang kadang-kadang kita sebagai istri itu harus mengalah dulu gitu ya. Coba untuk mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah itu coba amati hal-hal yang suami kita itu waktu suami kita itu marah itu ketika apa gitu ya. Oh mungkin suami saya marah kalau saya melakukan apa atau saya berbicara apa gitu ya. Terus yang kedua cari waktu kapan sih suami itu ketergantungan sama kita gitu. Karena kan hidup serumah, dia masih sangat ketergantungan. Sekeras-kerasnya suami ini masih butuh Mbak Afda kalau masih memilih tinggal sama Mbak Afda. Jadi jangan khawatir gitu ya. Pasti akan ada waktu di mana suami itu melunak. Nah, kapan sih waktunya? Coba Mbak Afda amati waktu di mana suami itu terlihat membutuhkan kita. Entah itu ketika dia minta dicariin bajunya misalnya ya, atau entah itu dia ketika minta dimasakin sama kita gitu. Nah, itu coba cari gitu ya. Nah, ketika misalnya momen masak nih ya, minta dimasakin, nah berarti kan makan ya, makan bareng. Nah itu kan ada momen makan bareng. Nah di situ bangun komunikasi yang enak gitu ya dengan suami. Memang ketika makan itu waktunya waktu yang bagus gitu ya untuk membahas hal-hal positif. Oh gitu ya? Ya, santai karena makan, mungkin ya. santai. Tapi tidak membahas
hal yang negatif ya, itu karena itu nanti nggak bagus. Termasuk ke anak juga, kita kalau misalnya negur itu jangan pada saat dia lagi makan, tapi kalau kita muji boleh pada saat dia makan, kayak gitu. Jadi termasuk komunikasi ke suami istri gitu ya. Kalau apa namanya, kita mau berbicara hal-hal yang positif itu pada saat dia makan. Nah, mungkin kita bahas dia dulu, bahas gimana tadi di kantor misalnya, apa yang bikin dia senang. Terus mungkin kita bisa mulai dengan membahas hal-hal yang dia sukai, kayak gitu, tentang hobinya, tentang teman-temannya. Kan tadi kata Mbak Afda ini, dia kalau ke teman-temannya baik gitu ya, kita coba mancing gitu, kita mungkin tanya kabar temennya atau gimana. Nanti dia udah mulai cerita, udah mulai nyaman. Nah, baru deh kita menyampaikan gitu ya, hal-hal yang bikin kita nggak suka, kayak gitu. Dibikin tenang dulu berarti ya. Baru disampaikan. Menarik nih ya, menarik ya. Oke, siap. Terus tadi ini juga, tadi kan ini kalau kita lihat kisahnya Kak Afda ini ada berhubungan dengan anak juga, gitu ya. Jadi anaknya juga sempat mungkin dimarahin apa gimana, jadi nggak cuman ke Mbak Afdanya aja, nggak cuma ke istrinya aja, tapi ke anaknya juga. Nah ini kalau dilihat kayaknya berantemnya di depan anak nih, gitu ya kan. Nah itu sebagai pasangan suami istri yang baik gitu ya, itu kan nggak mungkin kita nggak berkonflik dong. Tapi sebaiknya bagaimana sih kita mengatur supaya konflik ini tuh jadi tidak jadi aman-aman aja gitu antara suami istri gitu, nggak dengan anak gitu. Ya, memang kita harus kalau itu kita harus tegas sih. Kita harus tegas untuk ngomong ke suami bahwa jangan berantem atau jangan kasar di depan anak. Gitu. Atau kalau perlu ketika misalnya suaminya udah ada indikasi marah, tarik dia ke ruangan yang lain. Gitu. Jadi dia tahu bahwa kita nggak suka gitu di depan anak. Atau misalnya dianya bilang, bentar, saya mau bawa anak saya dulu ke mana, misalnya gitu ya, ke kamar, ajak main dulu atau kasih mainan dulu, baru dia balik lagi. Memang nggak semudah itu gitu ya pada prakteknya. Karena namanya marah itu spontan, tapi setidaknya berusaha lakukan itu. Misalnya tarik suami ke yang lain. Jadi intinya suami tahu bahwa kita nggak mau dia keras di depan anak, kayak gitu. Nah nanti ketika waktunya ngobrol itu tadi, itu disampaikan bahwa saya nggak mau kamu marah di depan anak, kayak gitu. Terus juga kalau kita kan suka ya iseng nemu konten misalnya di IG yang relate sama diri kita, nah itu nggak apa-apa, kita sekali-kali share gitu ya. Soft gitu ya menyampaikannya. Jadi menyampaikannya itu dengan cara yang baik, tapi ada juga suami yang ternyata nggak suka gitu ya. Ini maksudnya kamu apa, nyindir saya? Oke, aku minta maaf, tadi aku pikir itu bagus. Ya udah jangan lakuin itu lagi. Kalau ternyata dia nggak suka dengan cara kirim-kirim kayak gitu. Tapi bisa jadi itu jadi cara yang bagus juga gitu. Yang soft lah ya gitu ya. Apalagi mungkin dengan pasangan yang cukup kayak sensitif juga nih kalau dilihat dari kisahnya Kak Afda gitu ya. Oke. Terus kalau tadi ternyata anak terlanjur nih gitu ya, Mbak Festi, terlanjur melihat orang tuanya berantem kah, atau misalkan mungkin tadi ketika ayahnya itu kasar atau marah-marah. Nah, itu sebenarnya ke anak tuh akan seperti apa sih jadinya, dan kita sebagai ibu gitu itu harus menyikapinya seperti apa? Nah, memang ini agak dilematis ya, Jadi itu kan kita udah sama-sama tahu lah bahwa kasar atau berantem di depan anak itu atau apalagi sampai menyakiti istri di depan anak itu nggak bagus ya, menimbulkan trauma. Nah, itu harus diputus gitu ya, apalagi anaknya masih kecil gitu. Jadi kalau misalnya memang situasinya tidak bisa diperbaiki, ya anak itu dibawa ke lingkungan yang tidak melihat itu. Kayak gitu. Jadi caranya gimana sih gitu ya, cara membawa anak tidak melihat ke lingkungan itu ya, sorry to say ya, berpisah. Gitu. Jadi bisa ada yang bilang kalau berpisah itu jalan terakhir dan lain sebagainya gitu ya, sebisa mungkin gak berpisah. Tapi bisa jadi dengan berpisah itu menyelamatkan mentalnya anak
menyelamatkan jiwanya anak sedini mungkin. Karena kenapa? Dengan suami istri ini berpisah, si anak ini tetap bisa kok dibangun dengan cerita-cerita positif tentang ayahnya, supaya si anak ini tidak kehilangan sosok ayahnya, gitu ya. Nah, daripada dia dibangun cerita positif, misalnya si istrinya ngomong, ibunya ngomong, ayah kamu ini hebat, ayah kamu ini bla bla bla, tapi di kesehariannya dia ngelihat ayahnya menyakiti ibunya, misalnya gitu ya. Nah, dia kan jadi bingung ya, ada beda gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi diselamatkan. Jadi si anak itu dihindari untuk dilihatkan hal-hal yang negatif kayak gitu. Oke, berarti worst skenario-nya nih gitu, pilihan bener-bener yang terakhir banget adalah berpisah gitu ya. Jadi kadang berpisah itu juga kita banyak ya yang bilang mempertahankan pernikahan demi anak gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga kok gitu ya, kita berpisah itu untuk demi anak juga itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Memang dikembalikan lagi kepada pasangannya gitu ya, seperti apa masalahnya, sebesar apa yang sampai kayaknya bakal cenderung merusak gitu berarti ya. Gitu ya. Oke. Nah terus, nah ini kalau kayak seperti ini mulai dari mana menyelesaikannya kalau kisahnya seperti ini nih gitu, Mbak Festi? Kalau menurut saya sih, tadi kan dari istri ini sudah ada terucap ya, NPD ini tadi. Nah, coba mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke ahlinya, gitu ya. Dikonsultasikan lagi ke ahlinya, ke psikolog atau ke psikiater. Itu nggak apa-apa, kita misalnya datang sendiri dulu cerita, pasti kan nanti akan digali tuh kamu menyimpulkan suami kamu seperti ini tuh atas dasar apa, nanti kan dia cerita. Nah dari dia cerita biasanya nanti dipanggil si suaminya ini ke psikolog atau psikiater itu tadi, kayak gitu ya. Nah nanti dari setelah didiagnosa kan jadi penanganannya tepat, terus juga si istri juga tidak menduga-duga gitu ya, karena biasanya memang kalau narsistik ini dia kan cenderung manipulatif ya sebetulnya. Nah sebetulnya dia tuh seharusnya tuh dia baik ke istrinya, gitu seharusnya ya, kalau sepemahaman saya secara ya kasat mata lah gitu ya, tidak mendiagnosa detail itu ya, memang seharusnya dia justru bisa baik gitu ke istri gitu, orang NPD ini, karena dia cenderung manipulatif, dia bisa memanipulasikan diri dia kayak gitu. Jadi dia bisa justru dia bisa membuat istrinya nyaman dan lain sebagainya. Nah ini makanya yang tadi saya bilang ya, harus benar-benar dikonsultasikan dulu ke ahlinya kayak gitu. Nah setelah dikonsulkan, nanti udah dapat diagnosanya apa, dua-duanya harus punya keinginan berubah. Gitu. Jadi memang untuk kasusnya Mbak Afda ini memang harus ditanya sih ke suami istri ini, Mbak Afda mau mempertahankan rumah tangga, suami mau mempertahankan rumah tangga atau enggak, kayak gitu. Jika masih oke, kita berubah bareng-bareng, misalnya konsul ke psikolog pernikahan ya, atau misalnya kalau misalnya memang terbukti terdiagnosa si suaminya ini NPD, ya berarti diobati gitu ya dengan dengan ahlinya kayak gitu. Jadi intinya sih kalau saran saya ya, karena ini Mbak Afda udah ada kecurigaan gitu ya, boleh dikonsultasikan ke ahlinya. Boleh kok datang sendiri dulu gitu ya, tanpa suami. Nanti suaminya bisa diajak, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi supaya langkah-langkahnya tuh, karena kan khawatirnya memang benar ya, memang benar, jadi dia tidak menyadari bahwa dia itu melakukan ini, dan dia tuh parahnya lagi, dia tuh tidak sadar sudah melukai anaknya. Nah itu yang parah gitu ya. Jadi ya baiknya sih dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater gitu. Memang berarti harus konsultasi ke ahlinya dulu gitu ya, apalagi kalau misalnya sudah ada kecurigaan terhadap disorder. Terakhir nih Mbak Festi, pesan Mbak Festi buat Kak Afda seperti apa sih? Ya kalau pesan aku sih itu ya, jangan mendiagnosa sendiri. Ya pesan aku yang pertama itu jadi kalau ada indikasi suami mengalami gangguan, itu harus dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater. Nah nanti kalau sudah tepat diagnosanya, maka langkah-langkah pengobatannya juga
terarah gitu. Jadi tidak menduga-duga sendiri. Jadi nggak capek. Mbak Afdal sendiri ini kan mengeluhkan capek gitu ya. Jadi nggak capek karena penanganannya juga tepat kayak gitu. Oke, memang perlu dibantu oleh profesional gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Festi.